Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rizky, NIM 2211052. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yaitu yang pertama, perbedaan antara model data relasional dan model data non-relasional. Baiklah, perbedaan antara model data relasional dan non-relasional yaitu model data relasional mengorganisir data dalam tabel yang terhubung satu sama lain melalui kunci asing. Sementara model data non-relasional bisa menggunakan berbagai cara penyimpanan seperti dokumen, grafik, atau key value pairs. Model data relasional lebih terstruktur dan mendukung transaksi kompleks, sedangkan model data non-relasional cenderung lebih fleksibel dan cocok untuk data yang tidak terstruktur. Saya akan menunjukkan persoalan nomor 2, yaitu jelaskan fungsi SQL dalam pengolahan basis data relasional. Fungsi SQL dalam pengolahan basis data relasional yaitu digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengambil data dari basis data relasional. Fungsi SQL mencakup pembuatan tabel, pengisian data, pembaruan data, penghapusan data, dan penarikan data melalui query select. Oke, perkenalkan nama saya Fadlur Raza Asnawi, NIM 2211032. Di sini saya akan menjawab soal mengapa pentingnya normalisasi dilakukan dalam basis data. Oke, pentingnya normalisasi dalam basis data yaitu normalisasi mengurangi redundansi data dengan memisahkan data menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan lebih terfokus mencegah anomali data seperti pengulangan informasi atau ketidaksesuaian data, sehingga meningkatkan integritas dan efisiensi basis data, mempermudah pemeliharaan dan perubahan struktur basis data tanpa mengorbankan konsistensi. Perkenalkan, nama saya Angelina Silalahi dengan NIM 2211080. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari slide berikutnya. Yang pertama, sesuai sistem informasi yang dipilih pada setiap kelompok, narasikan skenario penggunaan sistem ini oleh pengguna. Yang kedua, buat minimal 5 entitas yang akan dicakup dalam sistem ini, beserta penjelasan singkat untuk masing-masing entitas. Semakin banyak entitas, semakin nilai tingginya. Contohnya, kita akan memasuki entitas untuk pemasok. Kita masukin dahulu ID pemasoknya, nama, telepon, alamat. Dan untuk pelanggan, ID pelanggan, nama, telepon, alamat. Dan untuk membeli, ID pelanggan, kode barang, ID karyawan, PK, tanggal beli, dan harganya. Dan untuk pemasoknya, kode barang, dan jumlah rusak. Yang untuk karyawan, ID karyawan, nama, nomor telepon. Untuk barang, kode barang, nama barang, satuan. Dan untuk menyuplai, ID pemasok, kode barang, tanggal supply, jumlah supply, dan harga supply. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk hasil dari setiap atribut bahkan entitasnya. Nah, itu yang pertama, sesuai sistem informasi yang dipilih pada setiap kelompok, buatlah daftar atribut untuk setiap entitas yang telah diidentifikasi lengkap dengan tipe datanya. Kedua, tentukan primary key dan foreign key untuk entitas tersebut. Gambarkan relasi antar entitas yang ada dalam sistem yang dipilih. Nah, kita kan tadi udah menyebutkan tuh apa aja entitas-entitasnya. Dan sini sudah tergambarkan relasi antara entitas yang ada pada sistem. Nah, untuk yang pertama, untuk atribut yang pertama ada karyawan, pelanggan, membeli, barang rusak, menyuplai, dan pemasok. Kita bahas yang pertama. Yang pertama di sini ada karyawan. Karyawan, ID karyawan, integer, nama, varchar, nomor telepon, varchar. Untuk karyawan ini, kita memiliki primary key-nya ID karyawan. Nah, kita masuk ke membeli. Membeli ini ada ID pelanggan integer, kode barang integer, ID karyawan integer, tanggal beli date, jumlah beli integer, harga desimal. Nah, kita masuk ke pelanggan.
pelanggan ini ada ID pelanggan, ID integer, nama varchar, telepon varchar, alamat varchar. Nah, di pelanggan ini terdapat primary key yaitu ID pelanggannya. Oke, kita masuk ke barang. Nah, ke barang ini ada kode barang integer, nama barang varchar, satuan varchar. Pada barang ini juga terdapat primary yaitu kode barang. Kita masuk ke barang yang rusaknya. Barang rusaknya adalah kode barang integer, jumlah barang integer. Kita masuk ke menyaplai. Menyaplai ini terdapat ID pemasok integer, kode barang integer, tanggal supply date, jumlah supply integer, harga supply desimal. Dan kita masuk ke yang terakhir yaitu pemasok. Nah, di pemasok ini terdapat juga ID pemasok integer, nama varchar, telepon varchar, alamat varchar. Pada pemasok ini terdapat juga primary key yaitu ID pemasoknya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rifadi dengan NIM 2211024 dari Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan contoh perintah SQL untuk membuat tabel-tabel sesuai dengan entitas yang telah diidentifikasi, lengkap dengan primary key dan foreign key. Di sini yang pertama ada kita membuat tabel pelanggan, yaitu dengan query-nya create table pelanggan dengan ID pelanggan integer 4 auto increment not null, dan nama varchar itu 30 not null, telepon varchar 12 not null, alamat varchar 50 not null, dan primary key itu ID pelanggan. Nah, selanjutnya create table barang. Nah, di sini kita kode barangnya integer 3 auto increment not null, nama barang varchar 30 not null, dan satuan varchar not null, primary key kode barang. Nah, selanjutnya kita membuat tabel pemasok, yaitu dengan query create table pemasok, ID pemasok integer 4 auto increment not null, nama varchar itu 30 not null, telepon varchar 12 not null, alamat varchar 50 not null, primary key-nya ID pemasok. Terus selanjutnya membuat tabel karyawan. Nah, buat tabel karyawan kita ID karyawan integer 6 auto increment not null, nama varchar 50 not null, nomor telepon varchar 12 not null, dan primary key ID karyawan. Selanjutnya kita relasikan dengan tabel pembeli dengan membuat create table pembeli, ID pelanggan integer 4 not null, kode barang integer 3 not null, ID karyawan integer 6 not null, tanggal membeli date not null, jumlah membeli integer 10 not null, harga desimal 10,2 not null, dan foreign key-nya yaitu ID pelanggan, dan reference-nya pelanggan ID pelanggan. Foreign key kode barang itu reference-nya barang kode barang, foreign key-nya ID barang, ID karyawan itu reference karyawan ID karyawan. Selanjutnya tabel menyuplai. Nah, kita dengan query create table menyuplai ID pemasok integer not null, kode barang integer not null, tanggal supply date not null, jumlah supply integer not null, harga supply desimal 10,2 not null. Foreign key ID pemasok, reference pemasok ID pemasok. Foreign key kode barang itu reference-nya barang kode barang, dan kita membuat tabel barang rusak. Di sini dengan query create table barang rusak dengan kode barang integer 3 not null, jumlah rusak integer not null, foreign key kode barang, reference barang atau kode barang. Baiklah, setelah kita membuat query tabelnya, kita klik go, maka akan muncul tanda sukses. Dan di sini kita bisa menampilkan relasi primary key dan foreign key-nya masing-masing entitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Safitra, NIM 2211033. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan data pada tabel. Soal yang di atas, tuliskan contoh perintah SQL untuk mengisi tabel dengan data sampel minimal 20 data sampel. Di sini cara masukkan query-nya dari awal, insert into pelanggan values, dan
20 data yang kami miliki yang ada pada gambar berikut. Setelah itu, kami memasukkan data yang tersebut. Apabila semua data termasuki, dan apabila berhasil, data tersebut akan menjadi seperti ini. Akan berhasil akan mencentang seperti ini. Sekian, terima kasih. Nama saya Rifan Arifin Sanif dengan NIM 2211022. Di sini saya akan melanjutkan dari setelah memasukkan data pada tabel tadi seperti ini. Sudah kami masukkan semuanya, tabel barang, karyawan, pemasok, pelanggan. Lalu ada tabel yang direlasikan seperti ini, 3 tabel ini. Lalu kami di sini diperintahkan untuk menampilkan update dan delete from. Di sini ada update bagi barang, senama barang, tisu seperti ini, berubah menjadi tisu. Sebelumnya itu sabun mandi, kami jadikan tisu dan berhasil. Lalu ada delete from. Kami delete from ini di mana di 1001 dan berhasil. Di sini ID 1001 berhasil di delete. Lalu yang 15, kami suruh menampilkan query 15, group having, menampilkan barang seperti ini, dengan menambahkan group having di tabel barang, lalu have average juga di tabel membeli, di atas 500, dan ini nama barang yang di atas 500. Lalu ada min, max, and join. Sini menampilkan pembelian terakhir dari pelanggan dengan join pelanggan seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Kami tampilkan ini, nama pelanggannya Budi Setiawan. Lalu ada min and join dengan query select min menyupply, lalu ini from menyupply, join pemasok on menyupply, dan seterusnya. Kita bisa tampilkan ini di sini nama pemasoknya, Coki Budi Jaya. Lalu ada where and join. Untuk query-nya itu select pelanggan, seterusnya baru di from pelanggan, join, kami join di tabel membeli, lalu where juga di mananya, dia itu di ID 101 yaitu Budi Setiawan. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu menampilkan jumlah total pembelian untuk pelanggan dengan query seperti ini. Lalu berhasil kami totalkan pembelian pada setiap pelanggan itu 1 semua. Lalu nomor 7 menampilkan pelanggan dan pembelinya hanya untuk pembelian dilakukan sebelum tanggal tertentu, yaitu kami mengambil sebelum bulan 4. Nah, seperti ini query-nya, join di tabel membeli dan where-nya di tabel membeli pada row tanggal beli. Seperti ini tanggal dari bulan 1 hingga bulan 3 yang tertampil. Lalu ada menampilkan total supply barang untuk kemasan tertentu. Nah, ini seperti ini query-nya, kita group by di tabel pemasok bagian namanya, lalu where-nya juga di bagian pemasok, join di bagian tabel penyuplai. Nah, lalu seperti ini tampilannya. Lalu yang ke-8 menampilkan nama barang dan total jumlah pembelian untuk setiap barang, yaitu select barang, nama barang, from barang, join di tabel membeli, pada barang juga membeli, baru di group by pada tabel barang, nama barang. Dan seperti ini hasilnya. Lalu di nomor 9 ada menampilkan data pemasok, jumlah barang yang disuplai pemasok hanya untuk pemasok. Nah, seperti ini kita menggunakan group having, group by, lalu having count juga di tabel menyuplai pada kode barang. Seperti ini. Lalu nomor 10 menampilkan nama karyawan dan tanggal pembelian terakhir. Nah, seperti inilah nama karyawan yang lakukan dengan menggunakan group by dan join.
Lalu nomor 11 menampilkan data barang dan tanggal supply yang berawal dan dilakukan oleh masing-masing barang. Seperti ini. Dan query-nya seperti ini. Berhasil dia tampilkan. Lalu nomor 12, nama pelanggan dan barang yang dibeli hanya untuk pembelian dengan jumlah lebih dari 4. Dengan menggunakan join pada tabel membeli barang, lalu where di tabel membeli pada jumlah beli di atas 4, yaitu seperti ini hasilnya. Lalu menampilkan nama pelanggan, karyawan, dan barang dengan menerapkan join pada tiga tabel ini dan berhasil. Lalu ada menampilkan nama pelanggan seperti ini, kita join di tabel menyuplai dan tabel barang, lalu where di tabel barang pada bagian satuan. Nah, seperti ini, tabel yang memiliki satuan KG maka tertampil. Ada 5 data. Lalu yang terakhir menampilkan nama barang dan rata-rata beli harga barang seperti ini, menggunakan join tabel membeli dan group having di group by barang di kode barang seperti ini hasilnya. Dan itu sekian dari hasil presentasi UAS dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum